Beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi lahu ma athqalu fil mizan min Uhud. Hadis sahih riwayat Ahmad. Artinya beliau mengatakan demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, sesungguhnya kedua betisnya yang bermasuk itu lebih berat di timbangan hari kiamat nanti daripada gunung Uhud. Asyhadu anna Muhammadar Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini adalah khutbah Jumat kita yang ketiga dan akan membahas insyaallah bahaya lisan yang ketiga, masalah menghina dan mencela. Banyak di antara kaum muslimin terjerumus dalam dosa ini dan tidak menyadari kalau ini adalah dosa besar. Mari kita renungi dan mendengarkan bagaimana Allah Azza wa Jal menyebutkan larangan ini dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah sebagian kelompok laki-laki menghina, mencela, merendahkan kelompok yang lain. Karena bisa saja yang direndahkan, dihina dan dicela itu lebih baik daripada yang mencela atau menghina. Dan jangan pula sekelompok wanita menghina, mencela, merendahkan wanita-wanita yang lain. Karena bisa saja yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Dan jangan pernah kalian menjelek-jelekkan diri kalian sendiri. Karena kita juga ciptaan Allah. Kita tidak punya hak sama sekali di fisik kita, di kulit kita, di rambut kita. Ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menghina diri sendiri. Dan jangan pernah saling memanggil dengan julukan-julukan yang menjelek-jelekkan. Sesungguhnya semua itu kalau dilakukan adalah penggunaan nama-nama yang buruk membawa pada dosa, kefasikan setelah datangnya keimanan. Dan barang siapa yang tidak bertobat dari semua itu, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Seorang sahabat bernama Abu Jurayy radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata kepada Nabi SAW setelah syahadat, berilah aku wasiat. Maka kata Nabi SAW, la tasubbanna ahad. Wasiat Nabi SAW kepada seorang mu'allaf yang baru masuk Islam, yang pertama adalah jangan pernah kau menghina siapapun. Kata Abu Jurayy radhiyallahu anhu, setelah mendengarkan wasiat tersebut, aku tidak pernah menghina, mencela, merendahkan seorang pun, baik ia adalah seorang yang merdeka atau budak. Bahkan aku tidak pernah sama sekali menghina unta ataupun domba. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan lebih dalam tentang masalah tafsir surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 10 tersebut dalam tafsir beliau, tafsir Quran Azim yang masyhur. Beliau mengatakan terjemahnya kurang lebih Allah Ta'ala melarang dalam ayat ini melecehkan, merendahkan, menghina siapapun. Hal itu sejalan karena menghina, sejalan dengan hadis Nabi SAW. Hal itu karena menghina dan mencela sejalan dengan larangan dalam hadis Nabi SAW. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan atau menghina orang lain. Dan ini jelas adalah perbuatan yang haram. As-Sa'di juga mengatakan dalam tafsir beliau, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yang terjemahnya kurang lebih dalam ayat terdapat kandungan hak seorang mukmin dengan mukmin yang atau dari mukmin yang lain, yaitu jangan menghina, mencela orang lain, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan sesama muslim, dan perbuatan tersebut jelas hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menghina, mencela dan merendahkan itu merasa kagum dengan dirinya sendiri sehingga dia masuk dalam ancaman dosa lain, yaitu sombong. At-Tabari juga menyebutkan dalam tafsir beliau Jami' al-Bayan, Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela, menghina, merendahkan orang lain, dan itu mencakup seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, bahkan tentang dosa yang dia lakukan ataupun yang lainnya. Pernah ada
beberapa sahabat menertawakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud orang yang sangat kurus badannya. Beliau naik di atas sebuah pohon kurma, kemudian tertiuplah angin yang kencang sehingga membuat betis beliau tersingkap. Dan ada beberapa sahabat tiba-tiba menertawakan itu, spontan. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, apa yang membuat kalian tertawa? Kata mereka, kecil betisnya ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi SAW? Wajah beliau memerah dan mengucapkan sabda beliau ini. Beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadih, lahuma athkalu fil mizani min Uhud. Hadis sahih riwayat Ahmad. Artinya beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, sesungguhnya kedua betisnya beliau masuk itu lebih berat di timbangan hari kiamat nanti daripada gunung Uhud. Bahkan istri Nabi SAW sendiri pernah ditegur oleh beliau, Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Pernah Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, hasbuka min Safiyati kada wa kada. Cukuplah ya Rasulullah engkau selalu membela Safiyah, salah satu istri Nabi yang lain, karena ini dan itu. Wa qala ba'dur ruwat ta'ni qasirah. Beberapa rawi mengatakan yang Aisyah maksudkan adalah karena Safiyah dikatakan pendek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Hai Aisyah, engkau telah mengucapkan kata-kata, kalau kata-kata itu ditaruh di air laut, maka akan merusak semua yang ada di air laut itu. Karena busuk dan kotornya perkataan tersebut. Jadi ini hanya sekedar memberikan gambaran kalau Safiyah itu pendek. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, saudaraku seiman, agar jangan membalas kalau ada yang menghina kita, mencaci maki kita. Ingat, dia sedang melakukan perbuatan dosa. Kalau anda balas juga dengan itu, berarti anda juga buat dosa. Dia dihukum, dan anda juga akan dihukum. Justru seorang mukmin dianjurkan untuk tidak membalasnya. Dan biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Dengarkan peringatan Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata beliau, wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika, fala tu'ayyirhu bima ta'lam fihi, fa innama wabala dhalika alaihi. Kalau seandainya ada seseorang sengaja menghinamu, mencacimu, merendahkanmu, dan juga mencari-cari kesalahanmu yang dia tahu ada pada dirimu, maka jangan kau balas perbuatan tersebut dengan sesuatu yang kau tahu dari dirinya, karena sungguhnya akibat perbuatannya akan kembali kepada dia. Orang mukmin harus menjadi orang yang luar biasa. Kalau seandainya ada orang menggibah kita, menghina, mencaci maki, lalu kita balas dengan hal yang sama, itu biasa. Semua orang bisa lakukan. Tapi Islam mengajarkan kita menjadi orang luar biasa. Justru kita tidak balas keburukan dengan keburukan. Tidak balas dosa dengan dosa. Karena jelas sekali kaidahnya, kalau dia berbuat dosa dia akan dihukum oleh Allah. Kalau kita balas, kita pun akan mendapatkan hal yang sama. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang masalah ini dalam kitab Madarikus Salikin. Di jilid 1 halaman 176 beliau mengatakan, wa kullu ma'siyatin uyyirat biha akhaka fahiya ilaika yahtamil an yurida bihi annaha sabira ilaika wala budda an ta'malaha. Semua maksiat yang dikerjakan oleh seseorang saudaramu yang sengaja kamu jelek-jelekkan, maka pasti akan kembali kepadamu. Maksudnya engkau akan bisa melakukan dosa tersebut. Kalau ada orang berbuat zina, riba, berbohong, dosa apa saja, tugas kita dalam Islam kembali kepada dasarnya, nasihati dan tutupi. Nasihati dia. Ini nggak boleh saudaraku, ini haram misalnya. Setelah selesai, udah. Kita sudah dapat pahala, tidak usah lagi kita membuka-buka itu ke sana sini. Kecuali dalam satu keadaan, kata para ulama, memang perbuatan dia mengandung kriminal yang berbahaya bagi orang lain. Contoh, dia mau mencuri misalnya. Kita udah nasihatin tapi dia tidak mau dengar. Tetap aja dia ingin melakukan, maka kita boleh melaporkan. Itu pun batasannya kepada orang-orang yang akan menjadi korban atau orang yang bisa memberhentikan kemungkarannya. Selain daripada ini tidak dibolehkan. Demikian pula dalam kitab Al-Urfus Syadhi, Syarah Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan ta'yir atau sengaja menghina, mencari-cari kesalahan, berbeda dengan mengingkari kemungkaran. Karena menghina dan menjelekkan mengandung kesombongan atau meremehkan orang lain dan merasa diri lebih bersih atau telah bersih dari dosa. Mari kita renungi bersama-sama beberapa hadis Nabi SAW yang melarang semua ini, melengkapi bahasan kita.
Saya hanya menyebutkan hadis dan terjemahannya, mungkin sedikit ada tambahan penjelasan kalau dibutuhkan. Karena hadis ini sudah sangat jelas. Kita hanya ingin memperkaya, ternyata banyak sekali informasi dari Nabi SAW yang melarang untuk mencela dengan alasan apapun. Yang pertama adalah sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang terjemahnya kurang lebih, cukuplah seseorang berbuat dosa yang sangat berat. Ini menandakan berarti mencela, menghina, merendahkan adalah dosa besar. Cukuplah seseorang berdosa yang berat atau besar jika dia merendahkan saudaranya Muslim. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Al-mutasabbani ma qala fa'alal badi'u ma lam ya'taddul mazlum. Hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Daud. Apabila dua orang yang kemudian ketemu lalu terjadi pertengkaran, maka saling menghina, saling mencaci maki, maka yang memulainya akan menanggung seluruh dosa selama yang sedang dicaci tidak membalasnya. Dan ini poin penting. Ini yang tadi saya katakan, bagaimana kita menjadi orang yang luar biasa. Bahkan ada sebuah athar yang disebutkan bahwasanya kalau ada seseorang nanti dia punya masalah dengan orang lain dan dia tidak membalas sama sekali, dia biarkan saja, dia coba kembalikan itu agar meraih pahala di sisi Allah SWT. Pada hari kiamat nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan mengambil full haknya. Kata Nabi SAW, kalau dia sempat membalas di dunia, maka di akhirat nanti akan dilihat apakah balasan dia berimbang dengan yang menzaliminya. Kalau berimbang, maka sudah impas, tidak ada lagi saling menuntut. Tapi kalau yang terzalimi lebih besar balasannya, maka dia akan dihukum ya, terhadap dan akan diberikan hak terhadap orang yang menzaliminya. Misal contoh, ada orang yang menggibah orang lain. Si fulan pendek, si fulan ini menyebut-nyebut kejelekannya misal. Kemudian dibalaslah oleh orang yang dijelek-jelekan dengan membunuh. Membunuh lebih besar daripada menggibah. Maka pada hari kiamat nanti, orang yang tadinya sebenarnya dalam kondisi benar karena dia sedang digibah, dia bisa panen pahala hari kiamat. Tapi karena dia balas dengan sesuatu yang lebih besar dengan membunuh, maka nanti hari kiamat justru dia yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim yang masyhur, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufur. Sungguh menghina, mencela, merendahkan seorang muslim adalah sebuah kefasikan, dosa besar, dan membunuhnya merupakan kekafiran. Demikian pula sabda Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari. Potongan hadis karena cukup panjang, potongan hadis saksi bahasan, wala'nul mu'mini kaqatlihi wa man rama mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi. Sesungguhnya melaknat itu mengucapkan kata-kata yang jelek kepada seorang muslim, menghinanya seperti membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka dia seperti membunuhnya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar menjadi sifat kita sebagai orang beriman. Jangan pernah gunakan kata celaan. Dan kita akan lihat nanti ada rincian dalam penutupan khutbah kita. Bukan hanya larangan mencela manusia. Mencela hewan tidak boleh. Mencela massa nggak boleh. Bahkan mencela syaitan saja tidak dibolehkan. Dalam hadis kata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, laisal mu'minu bitta'an. Bukanlah orang mukmin itu yang suka atau banyak menghina dan mencela. Walal la'an, banyak melaknat, mendoakan yang buruk. Walal fahish, bukan juga orang yang suka berbuat keji. Walal badhi, dan bukan orang yang jorok perkataannya. Juga Nabi SAW memastikan orang-orang yang suka mencela, menghina ini tidak akan pernah bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Kita tahu saudaraku seiman, salah satu tiket yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang bisa menyelamatkan kita di akhirat ada syafaat. Apa itu? Pertolongan. Pertolongan orang lain kepada kita. Makanya sering kami sampaikan, saudaraku seiman dalam ceramah-ceramah, meninggal bawalah dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa dua hal itu apa? Amal soleh dan teman soleh. Teman soleh ini bisa memberikan syafaatnya. Kapan dia sudah lolos dari timbangan amal dan dia punya kelebihan, dia boleh memberikan syafaat sesuai dengan kadar besarnya pahala dia. Dia bisa syafaatkan 1 orang, 2 orang, 7 orang, 10 orang. Bahkan kata Nabi SAW, ada di antara umatku bisa memberikan syafaat seperti jumlah suku Mudar. Suku yang sangat besar di suku Arab. Ratusan ribu jumlah orang itu. Dan itu dia bisa memberikan karena banyaknya amal soleh dia. Jadi kita berteman seperti ini. Orang-orang soleh. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh.
sibuk selalu mencari kesalahan orang lain. Maka jadi musuh dia. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya sekali. Kata Nabi SAW, La yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang yang suka melaknat, menghina, merendahkan, menjatuhkan orang lain, maka mereka tidak akan pernah bisa memberi syafaat dan tidak akan pernah bisa jadi saksi pada hari kiamat. Makna saksi di sini, kita ini umat Muhammad SAW akan bersama Nabi SAW memberikan saksi kepada nabi-nabi sebelum kita. Dalam satu riwayat dikatakan nanti Nabi Nuh akan didatangkan pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, Hai Nuh, apa kau sudah sampaikan ya apa yang aku perintahkan? Allah sudah tahu, tapi Allah sengaja tanya di pengadilannya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, aku sudah sampaikan ya Allah sebagaimana kau ketahui. Ditanya kaumnya, apakah kalian kenal dan Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Mereka serentak mengatakan yang kafir, kami tidak pernah mengenal orang ini dan tidak pernah mendengar penyampaiannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tapi di sini orang-orang pilihan saja yang akan datang hari kiamat dan memberikan kesaksian, benar ya Allah, Engkau telah turunkan dalam Al-Quran surah Nuh, surah Anbiya dan kisah-kisah yang lain, dalam beberapa surah lain kisah tentang Nabi Nuh kalau dia sudah menyampaikan kepada kaumnya, maka tegaklah hujah dan kaum Nabi Nuh akhirnya yang kafir dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi ini hanya bisa diberikan kesaksian bagi orang yang tidak suka mencela. Ada hadis yang luar biasa, hadis ini perlu direnungi baik-baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Saya akan ulangi 2 kali hadis ini, walaupun Anda sudah faham di pertamanya, karena ini penting sekali. Kata Nabi SAW, Ar-riba 73 baban. Riba itu, dosa riba, ya, transaksi riba, itu ada 73 pintu, tingkatan level, beratnya gitu. Apa kata Nabi SAW? Aisaruha ayyankihar rajulu ummah. Yang paling rendah dari dosa riba itu adalah seseorang menikahi ibunya sendiri. Berzina sama ibunya. Di bab zina, saudaraku seiman, ada banyak level-levelnya. Yang paling berat berzina antara mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, ponakan sama tante, tante sama paman sama ponakan, saudara sama saudari. Ini mahram. Ini hukumnya dirajam, walaupun belum menikah. Kita tahu dalam bab nikah, dalam bab zina, kalau orang belum menikah, kemudian dia berzina, hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Tapi dan kalau dia sudah menikah, hukumnya rajam. Tapi kalau zina antara mahram ini, hukumnya dibunuh langsung, karena beratnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Dosa riba yang paling rendah sekali, itu setingkat dengan level tertingginya dosa zina. Seperti orang zina dengan ibunya sendiri. Lalu kata Nabi SAW, Bapak, ini bukan saksi bahasan kita. Setelahnya ada saksi bahasan. Kata Nabi SAW, Wa inna arbar riba irdur rajulul muslim. Dan ketahuilah, level tertingginya dosa riba itu, 73-nya, yang paling berat hukumannya, itu setara dengan menghina, merendahkan saudara muslim. Artinya apa? Mencela saja seorang muslim sudah cukup kita menanggung dosa seperti level tertingginya riba. 73-nya. Dan itu yang paling rendahnya saja sama dengan menzina ibu sendiri. Anda bisa bayangkan bagaimana beratnya dosa mencela dan menghina seorang muslim. Berhenti saudaraku dari mata yang sering merendahkan orang lain, mulut yang mencibirkan orang lain, selalu dengan isyarat tangan. Untuk apa? Dia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda menghina dia, berarti menghina penciptanya. Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat kulitnya gelap, rambutnya keriting, badannya pendek, dan seterusnya. Kenapa harus menghina? Kalau Allah berikan kepada kita satu kelebihan, syukuri dan nikmati. Tapi bukan tugas kita menghina. Ada kekurangan pada diri orang lain, sekali lagi, nasihatin, berikan masukan, dan tutupi itu. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Saya ulangi hadis ini. Kata Nabi SAW, riba itu 73 pintu atau level. Yang paling rendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling tingginya setara dengan dosa seseorang merendahkan muslim yang lain. Larangan-larangan ini berlaku bukan hanya kepada manusia tadi saya katakan, tapi berlaku juga bahkan sampai pada hewan. Terjadi dalam sebuah riwayat Imam Muslim, bahwasanya saya langsung terjemahkan karena cukup panjang. Ada seorang
wanita, diriwayatkan oleh Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika seorang budak wanita berada di atas seekor unta tunggangan lagi jalan bersama Nabi SAW, dan di atas unta itu terdapat ada barang orang-orang, titipan orang-orang, dan ketika unta itu melihat Nabi SAW dan mereka lagi jalan, terhimpit mengecil jalan itu dengan ada gunung di depan mereka, maka tiba-tiba wanita ini ingin jalan lebih cepat dan dia mengatakan pada untanya, cepatlah hai unta, semoga Allah melaknatmu. Dia membahasakan itu. Celakalah kamu. Gitu. Maka Nabi SAW langsung spontan mengatakan, ketahuilah unta yang telah dilaknat tidak boleh mendampingi kami. Demikian pula teman-teman sekalian tentang ayam jantan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, "La tasubuddika fa innahu yuqidu lis-shalah." Jangan pernah menghina ayam jantan karena dia membangunkan untuk sholat. Ada larangan untuk mencela masa, waktu. Kok cepat sekali sih malamnya? Kok begini siangnya? Mencela. Untuk apa? Lalui saja. Kenapa harus menjadi orang yang suka mencela? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Allah berfirman, La tasubbud dahar. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, La tasubbud dahar fa inna Allah huwad dahar. Jangan pernah mencela masa atau waktu. Karena Allah pencipta masa dan waktu itu. Demikian juga dilarangan untuk mencela angin. Walaupun kencang, walaupun kita tidak suka. Kata Nabi SAW dalam hadis, La tasubur riha, fa idza ra'aitum minha ma takrahun, faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, wa min khairi ma fiha, wa khairi ma ursilat bihi. Jangan pernah kalian mencaci maki angin. Karena, ya, jangan kalian mencaci maki angin kalau kalian sesuatu yang kalian tidak suka dari angin itu, mungkin karena kencangnya atau menakutkan buat kita, maka ucapkanlah. Nabi SAW ajarkan doanya. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan juga kebaikan yang dia diutus untuknya. Ditiupkan oleh Allah ini pasti ada tujuannya. Kebaikannya saja kami minta ya Allah. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa min syarri ma fiha, keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang dia diutus oleh atau untuknya. Juga kita dilarang teman-teman sekalian mencaci maki demam, penyakit pun enggak boleh dicaci maki. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW dakhala ala Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Satu hari Nabi SAW pernah menziarahi seorang wanita bernama Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib. Maka Nabi SAW mengatakan, malaki tuzafsifin. Kenapa kau begini kayak orang yang meriang gitu? Ya. Maka qalat al-humma la barakallahu fiha. Kena demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak berkahi demam ini. Bahasanya bayangkan ya. Semoga Allah tidak berkahi. Dia berdoa sebenarnya. Tapi karena mengandung unsur menjelekkan. Maka Nabi SAW mengatakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam. La tasubbil humma. Jangan pernah kau caci maki penyakit demam ini. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Kama yudhibul kiru khabatal hadid. Jangan kau caci maki demam ini. Karena demam ini benar-benar akan membersihkan dosa-dosa anak Adam. Sebagaimana pandai besi membersihkan ya kotoran-kotoran yang ada di besi itu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula teman-teman tidak boleh mencela makanan. Menghina makanan. Suka makan. Tidak suka tolak saja. Tapi jangan bilang, kok asin sekali. Kok begini, kok begitu. Akhi, tidak cocok tinggalkan. Cocok makan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi SAW tidak pernah sama sekali menghina, mencela semua jenis makanan. Inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau dia suka dia makan, kalau dia tidak suka maka dia cukup meninggalkannya. Subhanallah, saya pernah belajar dari salah satu guru kami, Dr. Saleh Suhaimi hafizahullah. Beliau pengajar di Masjid Nabawi. Satu waktu beliau pernah datang ke Jakarta bersama istrinya, kemudian berkunjung ke rumah kami. Waktu itu kebetulan saya tidak bisa datang ke hotel beliau. Kemudian saya sempat menghidangkan, menuangkan satu susu. Saya tidak ngeh kalau susu ini ternyata sudah tidak baik. Tidak bermaksud, tapi subhanallah, saya buka kulkas, saya keluarkan susu itu. Ternyata susu ini baru kami beli kemarin. Dituang di gelas, saya pikir masih bagus. Begitu saya hidangkan, Syekh lalu mengambil gelasnya, kemudian dia menyentuh, sempat dia minum sedikit, lalu dia letakkan. Lalu saya tanya, Syekh, enggak diminum? Dia bilang, jazakallah khair, cukup. Begitu aja.
Subhanallah, adabnya luar biasa. Lalu kemudian beliau pamit, tinggalkan kami. Setelah keluar, saya tidak tahu kenapa tersentuh hati saya untuk mengecek susu itu. Begitu saya cek, memang asin. Tapi tidak pernah beliau mengatakan, ini rusak akhi, kenapa dihidangkan? Gak ada bahasa-bahasa seperti itu. Bagaimana orang yang sudah memahami masalah ini, mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Bahkan teman-teman sekalian, kita tidak boleh mencaci maki semua sesembahan yang disembah selain Allah. Padahal itu berat. Patung, pohon, semua gak boleh dicaci maki. Dengarkan Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan pernah kalian menghina, mencela, merendahkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena bisa saja mereka balik menghina, mencela, merendahkan Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dakwahi saja, sampaikan. Gini, kita punya produk namanya Islam. Isinya beriman pada Allah SWT dan seluruh syariat yang Allah perintahkan. Itu produk kita. Kita tawarkan saja. Tidak usah korek-korek orang lain. Itu yang paling baik. Maka produk ini diterima. Alhamdulillah, tidak diterima itu hak dia. Allah SWT mengatakan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan teman-teman sekalian, ini sebagai penutup, tidak boleh kita mencela syaitan. Kita sudah tahu syaitan ini, ya, penyesat manusia. Tapi perhatikan, bagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang sahabat jatuh dari untanya. Lalu dia mengatakan, celakalah syaitan. Dia bilang begitu, celaka syaitan. Dia bilang, maksud dia adalah, saya jatuh dari unta ini karena syaitan penyebabnya. Sebenarnya bisa saja orang berkata begitu, karena syaitan suka mau mencelakakan manusia. Tapi apa kata Nabi SAW? La taqul ta'isa syaitan. Jangan kau katakan celakalah syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithlal bait. Karena kalau kau ucapkan itu, syaitan itu membesar sampai seperti rumah besarnya. Kata Nabi SAW. Wa yaqul, lalu dia berkata dengan suara yang keras, bikuwati, dia celaka karena kekuatanku. Walakin kul bismillah, tapi katakan bismillah dengan nama Allah, walaupun jatuh. Walaupun ada sesuatu yang kita tidak suka, bismillah. Badan kita gatal, ada jatuh sesuatu, bismillah. Pungut aja kembali, selesai. Sesederhana itu kok sebenarnya. Jangan ikutkan dengan mencela. Lalu kata Nabi SAW, walakin kul bismillah, ucapkan dengan nama Allah. Fa innaka idza qulta dzalika tasagara hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kalian ucapkan itu dengan bismillah, maka syaitan akan mengecil sampai dia seperti seekor lalat saja. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menanggapi hadis ini mengatakan, al-insan lam yu'mar bila'ni syaitan. Ketahuilah, manusia tidak pernah disuruh untuk mencela syaitan oleh Allah SWT. Wa innama umira bil isti'adati minhu. Tapi yang diperintahkan adalah berlindung kepada Allah dari syaitan. Itu yang diperintahkan, bukan mencelanya. Kalau kita terganggu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah, biarin Allah yang ambil alih syaitan itu. Karena kalau kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Rajim bisa bermakna, kalau terjemah misalnya terkutuk. Rajim makna dalam letter bahasa Arab adalah terajam. Seperti Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Mulk. Fungsi daripada bintang-bintang, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan sebagai rajam buat syaitan-syaitan. Tujuannya itu. Jadi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah merajamnya. Allah membakar syaitan-syaitan yang mengganggu kita. Jadi enggak usah repot-repot habisin energi, marah-marah, caci maki syaitan, itu tidak pernah, tidak ada gunanya sama sekali. Oh, syaitan juga tidak kelihatan. Tidak ada juga manfaatnya. Tapi kalau kita baca isti'adzah, Allah lindungi kita dari kejahatan dia dan Allah musnahkan dia. Itu kan lebih telak. Ini penting untuk digarisbawahi. Kata beliau, wa innama umira bil isti'adzati minhu. Diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari syaitan itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, wa imma yanzagannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Kalau seandainya syaitan mulai mengganggumu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Diambil dari kitab Majmu' Fatwa beliau di jilid 3 halaman 125. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfarlah kepada Allah karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih.